Selamat malam Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Ada seorang anak muda yang suka tidur. Oleh karena hobi tidurnya inilah, maka betapa sulit kalau dia mesti dibangunkan dari tidur. Berbagai upaya ditempuh untuk membangunkan si pemuda itu, tapi banyak kegagalan selalu dijumpai. Hingga satu kali muncul ide gila di benak teman-teman yang membangunkan dia. Seorang teman pergi ke sebuah kandang ayam dan mengambil sedikit kotoran ayam. Dan kotoran ayam itu diusapkan di bawah hidungnya. Nah, tidak butuh waktu lama, saudara. Si pemuda itu terbangun dari tidurnya dan segera sontak mengatakan, "Bau apa ini? Kok kamar kita ini bau?" Teman-temannya mengatakan, "Aku tidak merasakan bau apa-apa kok. Coba kamu keluar kamar deh. Mungkin kamu bisa mencium bau yang berbeda." Dia segera keluar dari kamarnya dan mengatakan hal serupa. "Masih bau. Kok rumah ini bau ya? Bau apa ini?" Kemudian teman mengatakan, "Coba kamu keluar dari rumah ini. Siapa tahu aku bisa menikmati udara yang cerah sehingga kamu bisa mencium bau yang lebih harum." Si pemuda itu keluar dari rumahnya dan mengatakan, "Kok tetap bau ya? Ada apa ini? Kenapa di kamar, di ruang tengah, bahkan aku sudah keluar, kok bau yang sama tetap kurasakan?" Saudara, tentu sudah tahu penyebab utamanya. Apakah memang sekitar pemuda itu yang bau? Atau si pemuda itu yang bermasalah? Saudaraku, jika saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa sih sesungguhnya masalah hidup kita? Saudara, mungkin Anda bisa mengatakan banyak hal untuk ini dengan cepat dan mudah. Ada yang mengatakan mungkin sakit penyakit, apalagi musim pandemi seperti hari ini. Mungkin ada yang mengatakan soal masalah pekerjaan, ekonomi yang hari ini betapa sulit untuk kita prediksi. Atau ada yang mengatakan masalah keluarga, orang tua, anak, atau menantu. Bahkan dalam gereja pun orang bisa mengatakan dalam gereja ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Lancar kalau kita mendaftar semua masalah hidup kita. Cuma saya ingin mengajak saudara merenung ulang. Apakah betul itu masalah-masalah yang kita hadapi? Saudara, mari kita coba merenung. Apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan dalam bahasa ilustrasi ketika dia berbicara soal pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 4. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan beberapa poin dari ayat ini. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudara, tentu bukan hanya pokok anggur, tapi semua tanaman ketika ranting terlepas dari pokok, pasti tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Buah tentu tidak. Yang bisa dihasilkan hanyalah kekeringan, kerapuhan, dan berbagai-bagai masalah yang bisa ditimbulkan. Saudaraku, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita tentang spiritualitas ranting. Ranting ketika terlepas dari pokoknya, disitulah masalah akan dimulai. Dia akan segera menjadi kering, terus kering, diimbangi dengan kerapuhan, kemudian dia mudah
dipatahkan. Tidak ada situasi dalam hidupnya yang sungguh-sungguh bisa dinikmati. Apakah cuaca cerah maupun tidak, semuanya akan membuat ranting itu rapuh pada waktunya. Perhatikan ranting di belakang saya. Ranting ini sangat mudah patah. Dia tidak akan mampu bertahan. Hanya menunggu waktu untuk dihancurkan. Apakah cuaca cerah maupun tidak, ranting itu siap untuk menjumpai banyak masalah. Banyak orang tak pernah sadar bahwa dia ranting, bukan bagian dari Tuhan. Mungkin dia berseru-seru pada Tuhan. Mungkin dia memanggil nama Tuhan. Tapi di manakah engkau bergantung? Ada banyak orang ternyata tidak bergantung kepada sang pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Sehingga ketika menghadapi masalah yang terjadi adalah kekalutan, kekhawatiran, kecemasan, segala macam persoalan itu ada. Masalah mungkin membebani hidup kita. Tetapi sesungguhnya yang menjadi beban adalah ketika engkau tidak berpaut pada sang pokok anggur itu. Engkau tak bersama-sama dia. Sehingga entahkah cuaca cerah, terlebih gelap, hanya keluh kesah yang bisa kau hasilkan. Spiritualitas ranting. Itulah yang Tuhan ingin ingatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah hari ini kita akan keluar sebagai pemenang atau sebagai pecundang? Itu ditentukan seberapa jauh engkau berpaut kepadanya. Ketika Tuhan adalah pokok anggur, maka tugas kita melekatlah kepadanya. Dekatlah kepadanya. Maka di situ engkau bisa berbuah dengan lebat. Tanpa itu semua, hidup apapun yang Tuhan berikan, tantangan apapun yang kau hadapi, semuanya itu adalah beban yang seolah tak pernah bisa kau jangkau dan tak pernah bisa kau selesaikan. Mudah sesungguhnya menyelesaikan masalah si pemuda itu. Buanglah kotoran yang melekat di bawah hidungnya, maka semua kembali ceria. Maka semua kembali nyaman. Karena ada persoalan di dalam dirinya sendiri. Apakah masalah membebanimu? Koreksi diri. Engkau melekat atau justru engkau lepas dari Tuhan? Janganlah menjadi ranting yang tumbuh di luar Tuhan. Karena sia-sialah apa yang hari ini dan esok kau lakukan. Mari kita berdoa. Biarlah kami menjadi ranting-ranting yang melekat, yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kami mampu berbuah lebat dalam kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan. Jika kami tak melekat di dalam-Mu, kami merasa mampu tumbuh di luar-Mu. Sehingga tanpa disadari ketika rupa-rupa kekeringan, rupa-rupa kecemasan, rupa-rupa air mata menghampiri hidup kami, dengan mudah kami rapuh. Dengan mudah kami menangis dan menyesal. Dan kami tak mampu lagi melihat hidup di dalam syukur. Tuhan, inilah kami, jangkaulah kami anak-anak-Mu, supaya kami mampu berbuah di dalam hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dekat, tak pernah menjauh dari kami. Sertai kami dalam hidup kami. Istirahatkan kami dalam pelukan kasih-Mu, supaya kami esok bangun, berbuah makin indah, makin lebat. Karena Engkau
dan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tetaplah lekat kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin.